Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anas Lutfi Puspitasari, Atika Putri Pratiwi, Desi Prastikasari, Dewi Hapsari, Febriana Wulandari. Di sini kami akan memaparkan topik 5, koneksi antar materi pembelajaran sosial emosional. Koneksi antar materi topik 5 mengenai school well-being. Pengertian school well-being dapat diartikan sebagai sekolah yang seluruh siswanya mempunyai rasa bahagia, kepuasan, tingkat stres yang rendah, kualitas hidup yang baik, kesehatan secara fisik dan mental agar mampu menyelesaikan tantangan, mencapai kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupan. Dimensi school well-being. Menurut Konu dan Rimpela tahun 2002 menjelaskan 4 dimensi. Yang pertama, having, yaitu bagaimana persepsi dan perasaan individu terhadap kondisi sekolah. Loving, mengacu pada lingkungan sosial saat pembelajaran, meliputi hubungan dengan guru, dengan teman sekelas, interaksi dalam kelompok. Being, mengacu pada bagaimana individu di sekolah menghargai keberadaan mereka. Health atau status kesehatan, mengacu pada kesehatan fisik dan mental peserta didik dan guru. Bagaimana membuat kelas Anda menjadi lebih aktif dan mau terlibat? Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, aman, dan nyaman. Pengaturan ruang kelas dengan memperhatikan mobilitas dan interaksi antar peserta didik dan guru secara berkala. Menciptakan suasana pembelajaran yang rileks, diberikan kebebasan dalam berimajinasi melalui kreativitas dan dimilikinya. Kebebasan dalam berpendapat dan selalu memberikan motivasi. Memberikan reward bagi peserta didik yang aktif maupun penghargaan lainnya. Selalu memberikan pujian dan afirmasi positif ketika peserta didik mampu menyelesaikan suatu hal dengan tepat. Menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi peserta didik. Menggunakan model, metode, dan strategi pembelajaran yang menarik dan variatif yang berpusat pada peserta didik untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Bagaimana Anda nantinya dapat mengordinir peserta didik Anda? Untuk mengordinir peserta didik diperlukan pemetaan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, sehingga dalam penyusunan kegiatan pembelajaran tepat agar seluruh peserta didik dapat terakomodasi. Maka pemetaan dapat dilakukan dengan melakukan tes asesmen diagnostik awal, baik asesmen diagnostis kognitif maupun asesmen diagnostik non-kognitif. Harapannya agar dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna dengan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga mampu mencapai tujuan secara optimal dan dapat menciptakan iklim yang baik secara kondusif guna mencapai school well-being. Materi apa saja yang Anda pelajari yang dapat digunakan? Materi yang dipelajari yaitu tentang dimensi pembelajaran school well-being dan faktor yang mempengaruhi well-being. Materi lain atau mata kuliah apa yang dapat Anda terapkan bersamaan dengan mata kuliah ini? Uraikan. Yang pertama, pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Pada mata kuliah ini mempelajari tentang perkembangan peserta didik dan karakteristik serta profiling peserta didik. Dari materi tersebut sangat berkaitan dengan topik ini karena perkembangan peserta didik terutama sosial emosional dan karakteristik peserta didik berpengaruh terhadap kesejahteraan belajarnya. Sebagai acuan guru menciptakan school well-being dalam pembelajaran. Yang kedua, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Guru perlu memahami strategi pembelajaran dan asesmen yang efektif. Salah satunya dengan menggunakan pendekatan pembelajaran TARL, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran CRT untuk menerapkan school well-being sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, pada praktek pengalaman lapangan. Pengalaman ketika PPL dapat digunakan untuk mengamati dan mengobservasi bagaimana proses pembelajaran berlangsung terkait school well-being, sehingga mengetahui dan meningkatkan keterampilan guru dalam menerapkan school well-being melalui pengalaman tersebut.
Demikian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.